lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, nilainya sekarang itu sebenarnya nggak perlu dihafal mati ya nilainya berapa. Dia ada dua, dia nilai simpanan wajib minimum rupiah sama valuta asing. Untuk sekarang setelah tanggal 16 Maret 2020 itu simpanannya minimumnya atau GWM-nya itu di untuk rupiah itu ada 5,5%. 5,5% dari mana sih? 5,5% dari DPK ya, dana pihak ketiga ya. Nah, untuk falasnya, valuta asingnya itu baru aja turun awalnya itu 8% dari DPK dalam bentuk valuta asing. Kemudian setelah rapat dengan gubernur itu diturunkan menjadi 4% aja, jadi turun dari 8% ke 4%. Kalau bahasa BI-nya itu turun 400 basis point. Nah, jadi kalau teman-teman ada mendengar basis point, itu betul-betul poin terkecilnya dia. Jadi misalkan 8% ke 4%, berarti dia turunnya 400 basis point. Itu ya. Jadi kalau ditanya sekarang berapa GWM BI sekarang ini, kalau untuk rupiah adalah 5,5% dari DPK, dan untuk valuta asing itu 4%. Nah, kemudian 4% ini juga dibagi dua lagi. 2%-nya itu harus dipenuhi harian, dan 2% yang kedua itu harus dipenuhi rata-rata sekarang itu per 15 hari. Jadi ada hitungan sendiri itu. Cuman gini, teman-teman gak usah terlalu detail dalam hal ininya ya, dalam hal 2% itu bisa lupa juga gitu loh. Yang penting adalah dasarnya atau filosofinya atau fondasinya, bahwa GWM itu adalah simpanan wajib minimum, dan kalau di bawah itu kena denda dia. Dendanya itu sekarang jumlah yang selisihnya berapa, yang kurang dikalikan 0,04% kali jumlah hari dia nggak memenuhi kewajibannya. Cuman sekali lagi, nilai-nilai presentasi gitu nggak usah dihafal keras-keras. Yang penting fondasinya bahwa GWM itu adalah simpanan wajib minimum ya. Oke, lanjut yang kedua, namanya ada yang namanya LFR, loan to funding ratio. Apa sih itu? Itu adalah perbandingan antara jumlah kredit dibanding dengan berapa dana yang masuk ke bank dalam bentuk dana pihak ketiga ditambah dengan surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Jadi intinya berapa yang dikredit, yang disalurkan oleh bank dibagi jumlah yang orang yang nyimpan ke bank lah, intinya gitu. LFR. Nah, LFR ini dia kalau terlalu besar, seperti soal sayang dulu ya, kalau terlalu besar itu artinya resiko likuiditasnya. Kalau ada apa-apa rush, banknya nggak punya uang banyak. Kalau terlalu sedikit, ya banknya nggak, keuntungan kecil. Nah, batasnya itu yang dianjurkan oleh BI adalah 78% batas minimum, batas atasnya itu 92%. Oke, itu ya. Sekarang yang ketiga, cara menghitungnya ada tuh di PowerPoint saya. Misalkan nilai jumlah kreditnya 96 miliar, dana pihak ketiganya 90 miliar, tambah surat berharga 15 miliar, maka berapa LFR-nya? Itu ada di PowerPoint, tinggal baca aja PowerPoint yang kedua. Oke, sekarang bagian yang ketiga adalah CAR. CAR ini penting. CAR ini adalah bahasa Inggris. CAR atau Capital Adequacy Ratio. Artinya rasio kecukupan modal. Kapital adequacy ratio. Kapital kan modal ya. Adequacy kecukupan, rasio juga. Nah, rasio kecukupan modal ini mulai dulu nempel di kepala saya nih. Ingatin aja. Untuk
resiko buku 1, resiko Basel 1 namanya, resiko yang cuman menghitung resiko kredit. Nilai dari CAR ini adalah 8%. 8%. Ya. Jadi artinya apa sih artinya 8% itu? Artinya si bank ini dia itu punya aset sendiri, modal gitu kan, sebanyak 8% yang bukan dari dana pihak ketiga segala macam gitu loh. Jadi 8% ini memang kapitalnya dia. Nah, persentase cara menghitung CAR gimana ya kan? Ada tuh nanti di PowerPoint saya. Jadi misalkan dia punya asetnya dia sendiri, atau bukan aset ya, ekuitasnya dia sendiri itu 15 miliar. Terus juga ada orang yang nanam modal ke dia dalam bentuk BPK atau segala macamnya, deposito giro kan, misalkan nilai 110. Nah, caranya itu tinggal ditambahin dulu yang simpanannya dia tadi, dibagi dengan simpanannya dia, ditambah dana pihak ketiga atau modal dari orang. Nah, cuman harus dihitung juga namanya aktiva tertimbang menurut risiko, ATMR namanya. Nah, itu ada di buku. Cuman gini, itu kan bisa lupa ya teman-teman ya, skala banyak. Yang penting kalian ingat gini, CAR itu minimal 8% dan itu diperhatikan oleh BI gitu loh. Kalau di bawah 8% dia bakal awasin ketat ya. Kan modal bank kan berubah ya tiap bulan. Nah, ini makanya harus di atas 8%. Kadang BI itu kalau dia lihat bank ini sedikit bermasalah, dia mengharuskan misalkan harus nih kamu misalkan bank A, kamu harus di atas 14% nih. Karena kulihat performance nggak terlalu bagus. Oke, nanti kita taruh itu dulu ya. Yang terakhir ya, namanya LLL, Legal Lending Limit, atau batas maksimum pemberian kredit. Nah, kalau ini adalah jumlah kredit maksimum yang boleh dikasih ke bank kepada seseorang peminjam atau pihak peminjam. Kenapa ini penting diatur? Karena yang minjam ke bank ini bukan cuma yang minjam, sebentar ya. Yang minjam ke bank ini bukan cuman ini aja, bukan cuma pihak luar. Kadang yang punya bank keluarganya juga kadang minjam gitu loh. Nah, itu namanya pihak terkait. Kalau pihak terkait itu ada peraturan BI sendiri. Artinya pihak-pihak terkait itu, siapa aja pihak terkait itu ada juga ya di peraturan BI ya. Misalkan dia sendiri komisarisnya atau pemegang sahamnya di atas 10% dia punya modal. Kalau dia minjam di banknya sendiri itu maksimal cuman ya 10% aja. Oke, 10% dari modal bank. Nah, kalau dia bukan pihak terkait, maka dia bisa minjam ke bank itu maksimal sebesar 30% dari modal bank. Oke. Oke, itu ya. Jadi itu yang penting ya. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi ya. Terima kasih. Jadi intinya ya, PP rasionya itu adalah 10% sama 30%. Nanti kita sambung besok ya di Zoom untuk diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.